Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Pak Ali. Kira-kira apa nih aktivitas yang dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Insya Allah rencananya kami akan melakukan proses coaching dengan salah seorang rekan kami yang ada di sekolah. Berarti dalam waktu ini, waktu dekat ini Pak Rudi akan melakukan coaching? Iya, Pak Ali. Atau berarti coachingnya dengan gurunya? Ya, dengan guru. Kira-kira apa tujuan dan harapan pembicaraan kita hari ini, Pak? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa nanti mempersiapkan diri apa yang mau dilakukan di saat proses coaching nanti dengan coaching, sehingga memang terbangun komunikasi yang saling bisa memberikan dampak dan poin positif bagi pertemuan kita nanti. Jadi harapannya supaya terdapat poin-poin positif untuk pembelajaran ke depan. Iya. Jadi apa yang akan Pak Rudi kembangkan nanti saat coaching dari 3 kompetensi coaching yang ada tersebut? Yang terpenting adalah memang kehadiran penuh, karena memang di saat proses coaching itu ketika kita bisa mendengarkan dengan lebih aktif, ini bisa menyerap, bahkan ini bisa melancarkan kegiatan coaching bersama coaching. Jadi harapannya Pak Rudi coachingnya berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Mengapa hal ini penting bagi Pak Rudi dikembangkan? Karena memang ini adalah proses coaching ke depan yang mau saya lakukan ini. Dengan kehadiran kedua tersebut kita bisa memahami apa yang mau kita selesaikan di saat kita melakukan nanti proses tersebut. Menurut Pak Rudi, selama ini bagaimana performa Pak Rudi dalam mengembangkan potensi dari potensi yang ada? Salah satunya itu coba diapakan? Seperti apa tuh contohnya, Pak Ali? Misalnya supervisi tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap memang yang harus ditingkatkan adalah bagaimana kita bisa untuk membiasakan melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga memang kita bisa mengidentifikasi lebih dalam dan kita bisa mempelajari tujuan akhir dari apa yang kita inginkan tersebut. Jadi tujuan akhir kita itu supaya coaching ini bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan kesepakatan. Kembangkan ya Pak Rudi ya. Iya. Bagaimana Pak Rudi menggunakan kekuatan tersebut untuk mengembangkan potensi yang Pak Rudi sebutkan tadi? Seperti apa tuh maksudnya itu, Pak? Tadi sudah kan bagaimana supaya potensi yang ada itu bisa dikembangkan. Jadi bagaimana menggunakan kekuatan? Ya, kita harus melakukan yang namanya tinjau ulang atau tindak lanjut, sehingga memang dengan tindak lanjut tersebut kita bisa mendapatkan kesepakatan bersama, dan kita di dalam proses coaching tersebut bisa melahirkan ide-ide dan gagasan yang bisa dijadikan sebagai hal-hal yang untuk menuju mendapat sebuah perkembangan dalam mengentaskan suatu masalah gitu. Jadi harapan Pak Rudi bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan, dan tentunya harapan kita bersama supaya coaching ini berjalan dengan baik. Iya, iya Pak Ali. Kapan direncanakan Pak Rudi kegiatan coaching? Insya Allah memang dalam jangka dekat ini, karena waktu kita kasih dan membutuhkan banyak agenda yang lain, kayaknya memang kita harus rencananya mau dalam jangka dekat ini. Ya, berarti Pak Rudi akan melaksanakan coaching dalam waktu dekat ini. Iya, Pak. Saya doakan Pak Rudi lancar sampai jumpa lagi nanti setelah Pak Rudi coaching. Oke, baik. Oke, Bu Tami, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Semoga dalam beberapa waktu ke depan kita bisa melakukan proses coaching dengan baik tentunya. Baik, kira-kira dengan kita ketemu hari ini
kira-kira yang ada nggak yang mau kita bicarakan? Ada Pak Rudi. Jadi mungkin hari ini akan menceritakan atau apa namanya curhat tentang permasalahan siswa. Nah, yang mana di siswami itu ada yang emang membuat kewalahan dalam membina dia, karena dia suka mengganggu teman di dalam pembelajaran. Nah, di samping itu dia suka terlambat, terus istilahnya itu dia mengganggu atau membuat suasana kelas itu jadi tidak nyaman di dalam proses pembelajaran. Nah, namun sebenarnya anak ini dia tidak termasuk anak yang kurang ajar, cuman dia kategori nakal ya? Nakal dalam artian dia cuman ya mengganggu, terus dia tidak tidak melawan guru, dia tidak gitu. Nah, terus satu lagi kewalahannya, setiap ditanya atau dipanggil dia cuman senyum, cuman ketawa anak ini gitu. Jadi kadang bingung juga bagaimana cara menanggapi atau membina anak ini supaya dia bisa menjadi lebih baik. Oke. Berarti Bu Tami merasa agak sedikit kewalahan. Dikategorikan memang tidak terlalu rumit, tapi masih bisa diselesaikan. Dan dari pengakuan Bu Tami tadi, anak ini kalau secara karakter tidak bisa tidak dibilang jahat, tetapi memang bukan nakal gitu ya. Tapi memang agak sulit untuk mengontrol mungkin kehadiran atau memang saja mungkin usil dalam kelas. Oke, baik. Apakah hal ini terjadi sama pembelajaran Ibu Tami saja atau guru yang lain gimana? Hampir di semua guru juga mengeluh dengan masalah yang sama, Pak. Tentang anak ini. Posisi Bu Tami sekarang wali kelas atau guru mata pelajaran? Wali kelas juga dan guru mata pelajaran juga. Kalau dengan kehadirannya gimana? Kalau kehadiran dia masuk, cuman sering terlambat masuk ke kelas. Terlambat. Kira-kira Kadang bisa saja jam 7:30 baru masuk, baru datang. Itu terjadi kira-kira setiap minggu ada yang demikian atau memang satu kali seminggu atau gimana? Dalam setiap minggu itu ada. Kalau dikalkulasikan dalam sebulan itu mungkin ada sekitar lebih dari 7 sampai 10 kali terlambat. Oke, 7 atau 10 kali terlambat dalam satu bulan. Oke, dalam satu bulan ini. Kira-kira memang apa langkah yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi agar ini tidak terjadi lagi bagi dia? Mungkin kalau untuk tahap awal yang ingin dilakukan, pertama selain membimbing anak ini nanti gimananya, yang pertama yang akan dilakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Oke, baik. Nah, yang mana kesepakatan kelas ini nanti dimunculkan atau meminta pendapat dari semua siswa-siswa di dalam kelas dan memunculkan beberapa aturan atau kesepakatan tentang saling menghargai sesama teman. Terus disiplin dalam kehadiran juga gitu. Setidaknya dengan adanya 2 kesepakatan ini yang nanti dimunculkan, ini bisa membuat anak ini dia menjadi berubah gitu Pak. Dengan adanya atau diikat dengan kesepakatan tersebut. Jadi dalam jangka waktu dekat ini Ibu mencoba untuk membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa yang lain agar terjadi perubahan bagi anak ini. Itu adalah langkah yang paling utama. Kira-kira trik lain yang ingin Ibu lakukan mungkin seperti berkolaborasi dengan pihak yang lain atau gimana? Yang pasti pertama yang akan dilibatkan itu guru BK, karena gimana pun guru BK adalah orang yang paling tahu permasalahan siswa tersebut juga gitu. Nah, kalau memungkinkan nanti kita juga akan mencoba memanggil orang tuanya, kita menanyakan atau mendiskusikan bagaimana keadaan anak ini di rumah. Nah, apakah nanti ada permasalahan atau emang gimana nanti itu yang akan dibicarakan dengan orang tua. Nah, dan itu kalaupun tidak memungkinkan nanti untuk orang tua yang datang ke sekolah, kita bisa melakukan home visit ke rumah. Kunjungan rumah. Nah, itu kan harus
persetujuan dari wakil kesiswaan juga. Nah, nanti mungkin itu akan nanti berkoordinasi dengan orang-orang tersebut. Berarti memang Ibu dalam jangka dekade ini ingin melakukan salah satunya adalah pembinaan atau pembimbingan melalui kerjasama dengan BK, melakukan home visit, berdiskusi dengan pihak orang tua. Apakah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau baru rencana? Kalau yang melakukan home visit itu baru rencana. Cuman kalau pembimbingan terhadap anak ini sudah pernah dilakukan gitu, sudah pernah dicoba dinasihati. Tapi benar 2 hari 3 hari nanti dia balik lagi ke permasalahannya seperti itu lagi. Berarti dalam jangka dekade ini kapan Ibu lakukan langkah yang sama seperti yang Ibu lakukan tadi? Kalau mungkin yang pertama yang akan melakukan dalam waktu dekat itu membuat kesepakatan kelas tadi Pak. Karena itu yang memungkinkan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kapan saja gitu. Nah, kalau untuk pembimbingan ke orang tua ataupun home visit itu kan kita harus melakukan beberapa prosedur dulu. Nah, mungkin yang pasti dalam waktu dekat ini akan mencoba untuk bagaimana membina. Saya yakin dan percaya Ibu Tami bisa melakukan hal ini. Kira-kira dari rencana Ibu lakukan tadi rupanya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Kira-kira ke depan komitmen apa yang mau Ibu Tami lakukan? Ya, komitmen yang ingin melakukan yang pasti ini akan terus mencoba bagaimana mengusahakan atau membimbing anak ini supaya anak ini dia bisa menjadi lebih baik. Walaupun nanti banyak yang harus dilalui, tapi insya Allah dicoba tahap bertahap sehingga tujuan yang ingin dicapai itu terwujud. Oke, baik. Memang komitmen yang telah Ibu rencanakan itu bagus, dan itu kalau dilaksanakan insya Allah akan mendapatkan hasil yang mau Ibu Tami inginkan. Nampaknya Bu Tami, pembicaraan kita sudah di penghujung, namun di dalam pembicaraan kita ini ada mungkin beberapa hal yang kita dapatkan. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Yang pasti ini bisa lebih tahu keinginan ini bagaimana supaya anak ini dia bisa menjadi lebih baik, bagaimana nih bisa mencari langkah atau jalan keluar untuk anak ini sehingga dia bisa sehingga dia tidak mengganggu pembelajaran lagi dan dia bisa mengikuti pembelajaran juga dengan lebih baik. Oke, baik. Kemudian bagaimana perasaan Bu Tami dengan kita membicarakan hal ini? Apa yang Ibu rasakan hari ini? Yang pasti menjadi lebih tenang, lebih plong Pak, karena bisa mencurahkan permasalahan anak yang mana yang awalnya ini menjadi beban dalam pikiran dan dalam menghadapi dia juga, tapi setelah diskusi dengan Bapak itu menjadi suatu solusi yang bisa membuat ini lebih tenang. Oke, terima kasih Bu Tami. Nampaknya memang apapun yang kita bicarakan ini bisa memberikan arti, bisa memberikan manfaat tentunya bagi siswa yang Ibu ceritakan tadi. Dan alhamdulillah memang secara pribadi saya ucapkan terima kasih banyak atas pertemuan kita kali ini, dan Bu Tami pun bersedia untuk meluangkan waktu sesuai dengan porsi yang telah kita rencanakan. Mungkin lain hari atau dalam kesempatan kita akan diskusi lagi, mungkin dalam masalah yang sama atau yang berbeda. Untuk kali ini kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf sebelumnya Bu Tami, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Budi. Ya, Bagaimana tadi kegiatan supervisinya, Pak? Alhamdulillah luar biasa, dapat beberapa poin yang telah kami simpulkan bersama Koci. Besar harapan kami semoga ini bisa membantu dalam kegiatan supervisi atau coaching. Ya, harapan kami bisa dalam kegiatan coaching ini bisa membantu kegiatan
proses pembelajaran berikutnya. Ya. Menurut Pak Rudi, apa yang sudah baik dari kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah memang yang sudah baik adalah terjadinya diskusi yang luar biasa, sehingga memang antara coach dan coachingnya terjadi komunikasi yang intens dan penuh makna, sehingga memang dalam pertemuan kami ini kami dapat merumuskan beberapa poin yang harus kami lakukan. Berarti dari coaching yang sudah Pak Rudi sampaikan tadi, berarti sudah mencapai apa yang Pak Rudi inginkan. Ya, alhamdulillah memang meskipun ada kendala yang lain, salah satunya adalah kemungkinan mengenai waktu ya Pak ya, karena memang waktu kita tidak terlalu banyak, singkat, tapi secara mengidentifikasi kasus kita sudah mencoba untuk melakukan secara maksimal. Ini menurut Pak Rudi apa yang belum baik dan perlu ditingkatkan lagi? Ya, yang harus kita tingkatkan adalah dalam pihak, kira-kira menurut Pak Ali sebagai coach atau gimana Pak Ali? Ya kalau menurut saya tentu ada peningkatan harapan Pak Rudi Kepada coach ya Pak Abang. Harapan Pak Rudi itu ada harapan yang baik, yang perlu ditingkatkan seperti apa? Ya, yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan coach yang bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang kita inginkan, dan bagaimana kecakapan kita untuk meningkatkan dan mengasah serta melatih keterampilan menampilkan pertanyaan terbuka, sehingga memang ini butuh kehadiran penuh agar memang mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi harapan Pak Rudi mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang baik dan lebih baik lagi. Iya, untuk yang akan datang. Baik Pak Rudi, saya untuk menyampaikan catatan sedikit berdasarkan apa yang saya amati tadi Pak Rudi. Pertanyaan yang berbobot yang Pak Rudi sampaikan tadi sudah baik, karena sudah mampu menggali potensi coaching dengan baik, sehingga coaching itu berjalan dengan baik dan lancar, sehingga harapan Pak Rudi tercapai sesuai dengan keinginan. Ya, itu semua itu tentu harapan kita bersama ya Pak Rudi ya. Jadi bagaimana komitmen Pak Rudi ke depannya tentang coaching yang sudah Pak Rudi lakukan? Ya, yang terpenting adalah yang kita harapkan dari proses coaching itu adalah bagaimana tindak lanjut yang mau dilakukan oleh coaching, sehingga memang pembicaraan yang kita lakukan itu tidak hampa dan tidak kosong, tetapi ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh coaching sehingga memang ini mendapatkan hasil yang diinginkan di dalam proses coaching tersebut, dan bisa memberikan dampak yang lebih baik lah. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Rudi sampaikan itu mudah mendapatkan dampak yang lebih baik. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung acara, Pak Rudi. Ya. Kira-kira dari coaching yang sudah Pak Rudi sampaikan tadi, ada nggak kesimpulan yang Pak Rudi ingin sampaikan pada kita? Oke, tidak banyak yang mau saya sampaikan, namun di sini adalah berdasarkan proses coaching yang saya lakukan dengan coaching tadi, yang mana di sini adalah ketika kita melakukan proses ini dengan coaching kita atau melakukan kegiatan coaching dengan coaching kita, ini adalah sesuatu hal yang sangat bagus, khususnya di dalam penerapan untuk mencari solusi atas masalah yang dialami oleh coaching kita. Ketika kita memposisikan sebagai coach, ini bisa memberikan dan mendeteksi serta mengidentifikasi masalah apa yang mau kita selesaikan bersama. Dengan ini muaranya adalah menghasilkan solusi yang lebih baik atas masalah yang dihadapi secara bersama. Iya, terima kasih Pak Rudi. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Rudi setelah coaching tadi? Dengan kita bisa membantu dan memberikan solusi, mencoba untuk
bertanya dengan pertanyaan terbuka, sehingga kita bisa menggali beragam potensi dari coach kita, sehingga ini adalah merupakan kepuasan tersendiri bagi kita, yang mana dengan kita memberikan jalan atau alternatif atau pertanyaan atau mencoba untuk mengidentifikasi apa yang dia hadapi, ini adalah sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Otomatis ketika kita membantu orang lain, meringankan beban orang lain, di sisi lain mungkin ada kelonggaran atau kebahagiaan bagi hati kita masing-masing gitu kan. Kuncinya kebahagiaan Pak Rudi. Ya, kebahagiaan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama. Akhir pembicaraan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan di kemudian hari Pak Rudi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Pak Ali. Selamat Pak Ali.